Pilih Yesus dolaki lau mangoloi ibadah. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang terkasih yang kami sembah, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur atas kasih setiamu yang menyertai kami hingga saat ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami dalam 1 minggu ini, Tuhan bekali kami dengan firman-Mu. Kami rindu Engkau menyertai kami. Biarlah kuasa Roh-Mu yang mengurapi hamba-Mu, mengurapi jemaat Tuhan, agar firman yang didengar dapat mereka mengerti dan hidup dalam kehidupan mereka. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi renungan kita pada hari ini, di awal minggu kita ini, tertulis dari kitab Yosua, pasal 24 ayatnya yang ke-15, demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Renungan kita pada hari ini merupakan kesaksian Yosua kepada bangsa Israel, di mana Yosua mengumpulkan bangsa Israel setelah mereka menduduki tanah Kanaan. Yosua mengingatkan akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang telah membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Yosua mengingatkan akan campur tangan Tuhan dalam merebut kota-kota di Kanaan, melawan bangsa-bangsa yang diam di sana, dan yang membuat bangsa Israel mendapatkan kemenangan. Yosua mengingatkan hal-hal itu kepada bangsa Israel, supaya mereka tidak melupakan perbuatan Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Oleh karena itu Yosua menantang bangsa Israel untuk takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yosua menginginkan agar bangsa Israel hanya takut dan tunduk kepada Tuhan saja, bukan kepada Allah atau dewa yang lain. Yosua ingin agar bangsa Israel beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, bukan dengan rasa terpaksa, tetapi penuh dengan kesadaran bahwa hanya Tuhanlah yang patut disembah, tidak ada yang lain. Dan hanya kepada Tuhan mereka setia dan beribadah, tidak tergoda dan menyembah Allah lain atau dewa-dewa lain. Apabila mereka dengan kesadaran mengikuti Tuhan, bukan karena terpaksa, maka Israel akan setia apapun yang mereka hadapi. Dan kesetiaan mereka akan teruji jika oleh karena kesadaran mengikut atau menyembah kepada Tuhan. Yosua berkata bahwa jika bangsa Israel menganggap bahwa adalah tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, maka Yosua menawarkan untuk memilih menyembah Allah-Allah bangsa seberang sungai Efrat atau menyembah Allah-Allah bangsa Amori di tanah Kanaan, yaitu Allah yang disembah bangsa Kanaan pada saat itu. Walaupun demikian, Yosua dengan tegas mengatakan bahwa seandainya bangsa Israel tidak mau mengikuti Tuhan dan memilih untuk beribadah kepada Allah atau dewa-dewa lain, Yosua tegas mengatakan bahwa dia dan seisi rumahnya akan tetap beribadah kepada Tuhan.
Sekalipun bangsa Israel tidak mau menyembah Tuhan, dia memilih menyembah Allah lain. Tetapi Yosua memiliki suatu komitmen. Dia dan seisi rumahnya akan tetap beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, Yosua dapat berbicara seperti itu bukan hanya karena ia adalah pemimpin Israel, tetapi karena Yosua sendiri telah pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, sudah merasakan perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Mulai dari memimpin perang antara bangsa Israel melawan Amalek, mendampingi Musa di Gunung Sinai. Dan karena Yosua dan Kaleb adalah dua orang mata-mata yang tetap percaya janji Tuhan, walaupun mereka telah melihat bangsa-bangsa Kanaan adalah bangsa yang besar, maka hanya Yosua dan Kaleb yang dapat masuk ke Kanaan di antara orang-orang segenerasinya. Sebagai pemimpin bangsa Israel yang menggantikan Musa pun, ia telah melihat campur tangan Tuhan dalam merebut tanah perjanjian tersebut. Dia merasakan betapa besarnya perbuatan Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu dia berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan. Suatu pernyataan kesetiaan dari Yosua dan seisi rumahnya. Kami beribadah kepada Tuhan. Suatu pernyataan kesetiaan dari Yosua dan seisi rumahnya, dan Israel memilih untuk mengikuti Yosua hanya menyembah Allah Yahweh. Pengalaman yang luar biasa yang membuat dia tetap setia menyembah Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Dan dia menjamin seisi rumahnya, keluarganya akan menyembah Tuhan. Yosua telah memberikan teladan kepada pemimpin jemaat, kepada keluarganya untuk menjaga agar jemaat atau keluarganya tetap setia kepada Tuhan. Yesus telah memberi keselamatan kepada orang percaya. Ketaatan kepada Tuhan Yesus dalam hidup kita haruslah yang terutama. Jangan sampai ada yang merampas iman percaya kita, walaupun dengan godaan dan bujukan apapun. Kesetiaan mengikut Tuhan, memegang iman percaya kita itu yang lebih utama dan menjamin semua keluarga dan anak-anak kita tetap mengikut Tuhan apapun yang terjadi. Inilah yang kita renungkan pada saat ini. Membuat satu komitmen dalam kehidupan kita dan anak-anak kita bahwa kita apapun yang terjadi tetap menyembah Tuhan. Mari kita pegang iman percaya kita hanya kepada Tuhan Yesus. Tidak boleh dirampas oleh apapun iman percaya kita. Sehebat apapun dunia, seenak apapun yang ditawarkan, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita harus memegang iman kita, terkhusus juga keturunan dan anak-anak kita, agar mereka setia mengikut Tuhan. Mari jaga iman kita, mari jaga tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan akan tetap memberkati kita, menguatkan kita, karena iman itu harus kita bawa bertemu dengan Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi pegangan buat keluarga, yang menjadi pegangan buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kami tetap setia mengikut Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan biarlah anak-anak kami juga tetap percayakan penyertaan-Mu dan kesetiaan-Mu kepada kami, ya Bapa, yang telah menyelamatkan kehidupan kami, yang telah memerdekakan kami. Mampukan kami untuk setia mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah kami tetap menjaga iman kami, Bapa, hanya kepada Tuhan Yesus. Biarlah anak kami anak yang setia kepada Tuhan. Jangan tergoda oleh bujuk rayuan duniawi ini. Kami yakin dan percaya biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun anak-anak kami, ya Bapa.
keluarga kami, semuanya isi rumah kami, biarlah menyembah Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati jemaat-Mu, jauhkan kami dari segala penyakit yang ada pada saat ini. Kami yakin tetap Tuhan ada bersama-sama kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, Tuhan Yesus memberkati.